Halo Kak, selamat sore. Iya, selamat sore. Kak, boleh ganggu waktu sebentar nggak? Iya, kenapa itu Kak? Ini Kak, pertama-tamanya kita boleh kenalan dulu ya Kak? Iya dong. Nah, Kak, nama saya Gadis Kak. Saya dari Universitas Muslim Nusantara, jurusan akuntansi. Kakak dengan kakak siapa? Oh, saya Nabila. Kak Nabila. Ini Kak, saya di sini ingin bertanya sedikit Kak. Iya. Oh iya Kak, kalau boleh tahu Kakak kerja di mana ya Kak? Nah, kebetulan saya sekretaris di asuransi. Gitu. Jadi kakak sedikit banyaknya udah ada invest gitu kak dari penghasilan kakak? Sampai saat ini sih saya hanya berinvestasi di rumah aja sih Mbak, dan kendaraan. Untuk saat ini hanya itu. Nah, kakak belum ada minat untuk berinvestasi di bidang saham ya kak? Kemungkinan kalau saya paham sih mungkin boleh tolong dijelasin Mbak? Iya, sekarang ini kak lagi bagus-bagusnya kita tuh berinvestasi di bidang saham. Karena apa? Karena misalnya kakak punya uang 10 juta nih kan kak, kakak ngerti, kakak pengen lah gitu kan main saham gitu. Karena untungnya ini lumayan gede kalau memang kita gelutin, kayak misalnya kita sering pantau grafiknya, kita ngerti perusahaannya ini bagus apa enggak gitu kan kak. Nah, bahkan dengan modal 10 juta itu kak, kalau kakak bisa pantau grafiknya, kakak ngerti perusahaannya, kakak udah pilih perusahaannya nih kan, perusahaannya bagus, dari laporan keuangannya kayak udah go public, kakak invest di situ, kita yakin kalau itu bakal menguntungkan. Dari 10 juta itu mungkin nanti bakal naik gitu kan kak. Keuntungan yang kita dapat tuh bisa mungkin 2 kali lipat kak, entah 3 kali lipat gitu kan kak. Mungkin pas dia dengan harga yang naik itu kakak bisa jual tuh kan, bisa kakak dapat lebih dari 10 juta. Terus kalau memang kakak nggak mau jual saham kakak itu ketika naik, dipendem situ aja, itu juga nggak masalah kak. Malah nanti di akhir tahun itu bakal ada pembagian dividen kan dari perusahaan tersebut. Itu kayak pembagian dividen tuh kayak pembagian keuntungan dari setiap pemegang saham gitu kak. Jadi nggak ada sih kata apa namanya, kata rugi untuk kita berinvestasi di saham. Malah kayak lebih menganjurkan nggak sih, kayak dengan kita invest di saham itu kayak lebih untungnya itu lebih cepet. Memang nggak seinstan itu sih, karena kan kita tetap harus belajar gitu kan kak. Kayak kita harus tetap belajar lihat gimana cara lihat sebuah perusahaan itu yang baik, yang bagus, yang berkembang gitu-gitu kan kak. Cuman kalau memang kita mau invest di saham itu, wishlist kakak semua yang pengen jalan, pengen punya mobil, pengen kesana kemari, punya ini itu. Kalau memang kakak geluti di bidang saham ini, kemungkinan bakal cepet terrealisasi kak. Oh, jadi gitu Kak. Kalau gitu bolehlah, nanti saya pikir-pikir lagi. Kayaknya sih saya mulai tertarik sih Kak dengan investasi. Saya Tria Persapitri dari Prodi Akuntansi 5A, mau menerangkan pasar modal. Ini si Ibu, Ibu siapa? Dengan Ibu Purwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal, Bu. Ya, apa yang mau adik bicarakan? Sebelumnya saya mau bertanya ke Ibu, apakah Ibu pernah berbelanja ke pasar tradisional? Pernah dong. Tentunya pernah lah ya kan. Kalau pasar modal ini sama seperti pasar tradisional, dia adanya jual beli. Tapi di pasar modal ini dia berupa surat berharga, saham, dan lain-lain lah. Tapi dia di perusahaan swasta maupun pemerintah aja. Nah, kalau pasar modal itu ada dua, Bu, primer sama sekunder. Pasar primer itu seperti apa dan pasar sekunder itu juga seperti apa? Jadi gini Bu, pasar primer itu perusahaan menjual sekuritas untuk pertama kalinya, biasanya melalui penawaran umum dana seperti yang diperoleh dari penjualan sekuritas di pasar primer langsung masuk ke perusahaan. Pasar sekunder dia diperdagangkan di pasar sekunder. Ini tempat di mana investor menjual dan membeli sekuritas dari satu sama lain. Contohnya pasar sekunder adalah bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia atau BI.
apakah Ibu sudah paham tentang penjelasan pasar modal dari saya? Baik, saya sudah mengerti tentang penjelasan pasar modal dari kamu. Sekian penjelasan tentang pasar modal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Saya Irham Lancin akan melakukan wawancara dengan abang siapa bang? Saya Irfan. Nah, dengan abang Irfan. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya abang udah pernah mendengar belum tentang pasar modal? Sepertinya pernah. Nah, pasar modal itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang. Contoh saham, obligasi, reksadana, dan derivat. Nah, pasar modal ini juga merupakan sarana bagi investor untuk melakukan investasi dan mendapatkan imbal hasil. Kalau investasi itu bagaimana, Bang? Nah, kalau investasi itu kegiatan yang menanamkan modal atau dana pada aset tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, investasi ini juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membeli saham, surat berharga, properti, logam mulia, atau perhiasan. Nah, mungkin barangkali abang berminat untuk melakukan investasi, boleh abang melakukannya dengan cara beli saham tadi, ataupun membeli surat-surat berharga, ataupun membeli properti, atau membeli perhiasan. Itu juga termasuk dalam kategori investasi. Mungkin barangkali seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.